Dan terkait dengan Sirekap ini, ada tim IT ya. Ada tim IT yang membuka kedok bobroknya Sirekap. Teman-teman dengarkan yang ini. Saya akan membuat chartnya supaya sesuai dengan keinginan saya. Nah, di sini ada 3 option ya. 01, 02, 03. Dan persentasenya saya akan atur ya. Jadi persentase chartnya saya akan atur. Misalnya masukkan 24 ya. Kemudian 02 saya masukkan 58. Kemudian 03 saya masukkan 17. Ini chartnya sudah terbentuk dan saya masukkan, ini kan awalnya kosongnya. Saya masukkan 2000 untuk suratnya. Nah, di sini otomatis di sebelah kanan bisa terlihat ini sebagai data pengecohnya. AM 01 dapat 17, 37, kemudian 34 dan seterusnya bisa dicek ya. Dan di sini ada namanya TVZ 001. Nah, ini sampelnya tampilkan dengan 6 sampel ya. Nah, di sini ya, dari ke-6 sampel TVZ ini, rekan-rekan bisa lihat ada salah satu TPZ yang nilainya itu jauh sekali berbeda dengan yang lainnya. Nah, di TPZ 006 ya, sebelah sini 02 itu mendapatkan nilai 677. Lihat angkanya ini sangat jauh berbeda dari yang lainnya. Nah, mungkin ada sesuatu yang terjadi di sini. Nah, setelah kita cek atas intinya itu ternyata nilai sebenarnya bukan 677 tapi nilainya 77. Jadi ada kelebihan 600 ya di sini ya. Nah, ketahuanlah di TPZ ini ada penggelembungan nilai sebesar 600 ya. Coba akan mengubah ya menjadi 77. Nah, nilainya sudah diperbaiki menjadi 77. Nah, akan tetapi setelah diperbaiki di TPZ 006 ini sudah benar, dia akan beralih nilainya ke TPZ lain ya. Jadi yang 600 di sini kelebihan akan lari ke TPZ 005. Kita coba ubah lagi setelah ketahuan ya. Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya 126. Nah, dia lari lagi ke TPZ 004 ya. Otomatis ketahuan lagi kan. Kita ubah lagi menjadi 73 ya. Karena sudah ketahuan ya. Ya. Dan seterusnya sampai ketahuan diubah lagi ya. Dan seterusnya pindah lagi secara random ya. Jadi secara random dia akan terus berpindah ya. Yang warna kuning terus berpindah. Dengan tetap mempertahankan nilai persentase ini ya. 58. Walaupun ini penggabungan. Tapi setiap ketahuan itu akan diperbaiki dan dia akan pindah lagi ke tempat yang lain. Bayangkan kalau posisi TPZ ini ada di Aceh misalkan ya. Sedangkan posisi TPZ ini ada di Papua, ketika ketahuan misalkan di Papua dibenarkan ya. Dia misalkan pindah ke Aceh ya. Di Aceh itu belum ketahuan karena mungkin di Aceh itu ada di perkampungan. Misal ya. Nggak pernah ketahuan. Nah, suatu saat adalah aktivis yang mengetahuinya ya. Langsung diubah. Dia pindah lagi ke satu tempat ya yang kurang kritis. Akhirnya ini akan terus ada ya dan tidak pernah ada orang yang tahu. Ini hanya 6 sampel. Bayangkan kalau ada sejumlah 800.000 sampel TPZ. Betapa capeknya kita harus mengubah setiap kesalahan tersebut ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tujuan saya tercapai. Chart persennya sesuai dengan yang saya inginkan. Toh yang capek juga mereka yang sibuk ngurus TPZ yang saya acak-acak angkanya. Walaupun angkanya terkesan mengada-ngada, yang penting persentase chartnya sesuai keinginan saya. Oke, gimana menurut kalian? Apa yang kalian dapatkan dengan video tadi? Apakah kalian sudah punya gambaran bahwa cara kerja Sirekap itu seperti yang ditonton barusan? Silahkan teman-teman diskusi di kolom komentar.
untuk 2 putaran sekarang ini semakin dekat teman-teman ya. Semenjak kemarin tim IT dari Bapak Amin ini dikunjungi oleh Anies Muhaimin. Videonya yang ini teman-teman. Ini ketika Bapak Anies mengunjungi tim hukum ataupun tim Amin ya, yang sangat optimis bahwa Pilpres kali ini akan berlangsung 2 putaran ya. Dan yang akan melenggang ke putaran berikutnya itu adalah 02 dan 01 karena melihat angkanya teman-teman. Semoga itu bisa terrealisasi dan semoga itu bukan hanya doa saja ya, benar-benar terrealisasi. Terakhir saya berharap Pak Ari dan THN kerjasama dengan tim 03 untuk menyusun berbagi data, berbagi sinergi agar kita sama-sama menyelamatkan demokrasi di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Muhaimin yang saya hormati, Pak Ari dan seluruh jajaran tim hukum baik nasional, daerah dan semua yang ada di sini, termasuk saya hormati Pak Kapten Timnas. Mendengarkan apa yang disampaikan tadi, yang muncul dalam benak saya adalah rasa hormat karena tidak terlihat di depan sana, tapi bekerja di lapangan, menjangkau semua, menelisik, mengumpulkan, merangkaikan, membuat ketersambungan. Itu bukan pekerjaan yang sederhana, itu pekerjaan yang rumit, membutuhkan stamina yang kuat, membutuhkan keyakinan yang kokoh, dan membutuhkan kerja bersama yang solid. Jadi sambil saya mendengarkan paparan yang tadi disampaikan secara bergantian oleh Bung Yajeng, kemudian Bung Andre, Mbak Listiani, dan juga Bung Antoni, saya mendengarkan itu sambil membayangkan kerja luar biasa di balik ini semua, dan itu dikerjakan siang malam non-stop sejak tanggal 14 sampai dengan hari ini. Ini sebuah perjuangan atas titipan harapan perubahan jutaan rakyat Indonesia. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua di luar sana, ada begitu banyak yang menitipkan harapan. Dan harapan itulah yang sekarang sedang kita jaga. Dan harapan itulah yang teman-teman semua tim hukum bekerja mengamankannya. Karena mereka secara serius menginginkan adanya perubahan. Ketika kemudian yang menginginkan perubahan lalu tergusur oleh praktek-praktek, itu yang harus kita sama-sama hadapi. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang dikatakan oleh Gus Imin, kita harus jalan terus, kita tuntaskan. Jadi kalau dibilang bukan masih semangat, memang tetap semangat. Dari dulu tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser. Jangan masih, kalau masih itu nantinya tidak ada. Tapi ini tetap semangat, makin semangat kita tuntaskan perjuangan ini semua terkumpulkan dan sampai tuntas. Dan bukan berhenti karena lelah, dan berhenti karena misinya sudah tercapai. Di sini kita berhenti. Jadi kita masih panjang perjalanan ini. Kami berdua ingin sampaikan kepada semua, kita di Jakarta solid. Jangan pernah terpancing dengan segala macam spekulasi yang bermunculan di kanan kiri. Kita solid, kita lempeng, kita jalan terus bersama-sama. Jadi ini adalah sebuah perjuangan yang sudah dilewati panjang. Jadi tidak mungkin hanya belok-belok dalam hitungan jam dan hari seperti sekarang ini. Jadi ini masih panjang, dan bagi sebagian yang aktif di sini pernah mengalaminya 5 tahun yang lalu.
Karena itu ini jadi pengalaman bahwa kita harus perbaiki sistemnya. Dan bila pernah merasakan jadi korban, jangan pernah kemudian berbalik. Semoga itu bisa terrealisasi dan semoga itu bukan hanya doa saja ya, benar-benar terrealisasi melihat tingkah KPU yang saat ini serta Bawaslu ya, yang saat ini banyak mengalami kesalahan dan banyak sekali permintaan maaf yang diungkapkan, terutama terkait dengan Sirekap. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Jangan lupa share kepada teman-teman yang lain, infokan kepada teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.